Kenapa? Nanti di bulan Ramadan, Bapak Saudara akan melihat orang-orang yang berpendidikan, terpelajar, berbaju seragam, bahkan mungkin pegawai di siang hari makan dan merokok seenaknya di siang hari. Atau minimal mereka mencari rumah makan yang letaknya tersembunyi. Mereka tahu posisi rumah makan yang di bulan Ramadan itu tahu. Perbaharuilah selalu imanmu, karena kadangkala Bapak Saudara iman ini bervirus dan perlu kembali dibersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Menyambut Ramadan masih melakukan tahayul, bid'ah dan khurafat. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sudah hadir di rumahnya ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua dan kepada diri khatib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya takwa inilah derajat yang paling tinggi, posisi yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada pangkat dan jabatan yang kita sandang. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta benda yang kita miliki, tetapi yang Allah pandang hanyalah takwa kepadanya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah suasana hati kita ketika kita mendapatkan sebuah informasi, sebuah berita bahwa akan datang mengunjungi kita tamu yang terhormat, tamu yang agung, tamu yang mulia. Bahkan tamu ini bukan sekedar bertamu, justru tamu yang akan mengunjungi kita, yang akan mendatangi kita adalah membawa oleh-oleh dan membawa hadiah yang sangat luar biasa. Tentu kita sangat bergembira menunggu, menanti-nanti kedatangan tamu yang akan tiba. Tamu yang dimaksud adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan hanya tinggal menghitung hari. Beberapa hari lagi Ramadan akan datang mengunjungi kita. Tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bergembira datangnya bulan suci Ramadan yang terhormat, yang mulia dan agung ini. Saking agungnya bulan Ramadan ini, dari 12 bulan nama-nama bulan Hijriah, satu-satunya yang Allah cantumkan dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa kita mesti bergembira menyambut datangnya Ramadan ini? Karena Ramadan datang membawa ampunan, Ramadan datang membawa maghfirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan. Apakah ada dosa kita setinggi gunung yang menjulang? Atau mungkin ada di antara kita yang berdosa sebanyak buih yang ada di tengah lautan? Mungkin bahkan ada dosa kita sebanyak butiran pasir yang ada di tepian pantai. Lalu Ramadan tiba dan kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, semua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah dan Rasulnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang sudah berlalu. Disinilah kita mesti bergembira.
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dikunjungi oleh tamu, lalu apa yang kita persiapkan untuk menanti datangnya tamu yang terhormat ini? Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kalau kita telaah doa yang diajarkan oleh Nabi ini, beliau berdoa mulai dari bulan Rajab. Artinya adalah 2 bulan menjelang Ramadan. 2 bulan menjelang bulan suci Ramadan, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah sejak kapan berdoa? Apakah sama dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dari bulan Rajab? Atau mungkin belum mulai berdoa? Kalau para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu berdoa 6 bulan menjelang Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan menjelang Ramadan berdoa mereka. Kalau 6 bulan menjelang Ramadan, berarti dimulai dari bulan Rabiul Awal. Dari bulan Rabiul Awal beliau sudah berdoa. Kalau Nabi ajarkan semenjak bulan Rajab, Sya'ban. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita mesti berdoa? Karena umur ini Allah yang punya. Umur ini Allah yang punya. Mintalah kepada yang punya hidup kita. Memintalah kepada Allah yang memiliki jiwa kita, yang memberikan umur kita, supaya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang seminggu lagi akan tiba. Minta kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah adalah orang yang sombong. Rasulullah saja selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua-tua kita dulu mendoa menjelang Ramadan, dibuktikan dengan bergembira, diundang sanak famili handai tolak, dipotong ayam, dimasak makanan, diundang keluarga dekat dan keluarga jauh, berdoa menyambut bulan suci Ramadan. Kalaupun kita tidak mampu seperti itu, yang minimal sendiri-sendiri berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, berikut yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita memperkuat iman. Bagaimana kita selalu merefresh iman kita. Bagaimana kita selalu mengupdate iman kita, sehingga iman kita semakin lama semakin kokoh menyambut datangnya Ramadan. Kenapa mesti kita perkuat iman? Karena yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak saudara jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran ada 2 bentuk panggilan Allah. Pertama, panggilan yang berbentuk umum, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau ya ayyuhan nas, apakah mereka beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah panggilan khusus. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan kasih sayang Allah, panggilan khusus Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak menyuruh berpuasa orang yang berilmu. Kenapa? Nanti di bulan Ramadan, Bapak Saudara akan melihat orang-orang yang berpendidikan, terpelajar, berbaju seragam, bahkan mungkin pegawai, di siang hari makan dan merokok seenaknya di siang hari. Atau minimal mereka mencari rumah makan yang letaknya tersembunyi. Mereka tahu posisi rumah makan yang di bulan Ramadan itu tahu. Yang masuk ke sana orang-orang yang berpendidikan dan berseragam. Cobalah tengok nanti. Cobalah lihat di bulan Ramadan. Kenapa mereka itu lakukan? Karena mereka berilmu tapi tidak beriman. Yang dipanggil oleh Allah orang beriman. Yang dipanggil oleh Allah bukan pula orang yang berbadan besar, bukan pula orang yang bertubuh tegap untuk berpuasa, tapi hanya lagi-lagi orang beriman. Kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan, Bapak Saudara, kita juga melihat ada orang yang badannya besar, tinggi semampai, lengannya sebesar batang pinang, begitu ibaratkan, lalu dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tak sanggup dia berpuasa. Padahal anak TK, anak SD sanggup berpuasa.
sementara dia berbadan besar? Karena dia tidak beriman. Dia tidak beriman, itu saja jawabannya. Jamaah rahimakumullah, makanya panggilan Allah khusus, panggilan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Mari selalu kita perkuat iman kita. Jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu imanmu. Karena kadangkala bapak saudara, iman ini bervirus. Kadang iman ini bervirus. Apa virus iman? Virus iman adalah tahayul, bid'ah, kurafat, kemudian perbuatan-perbuatan syirik lainnya. Ini adalah virus iman. Seandainya masih ada melakukan tahayul, bid'ah, kurafat, kemudian kesyirikan yang lainnya, berarti imannya bervirus dan perlu kembali dibersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Menyambut Ramadan masih melakukan tahayul, bid'ah dan kurafat. Seolah-olah wajib betul balimau itu. Padahal balimau itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Kalau hanya sekedar mandi biasa saja silahkan. Ini seolah-olah diwajibkan, kok tidak balimau, tidak sah puasanya. Ada pula yang begitu. Kalau tidak berlimau, tidak sah puasanya. Ada pula masyarakat yang beranggapan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, ini berarti sudah tercemari iman kita. Maka perlu kita perkuat, perlu kita bersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dibolehkan ziarah kubur? Boleh. Tidak ada dilarang. Fazuruha, kata Rasulullah, maka ziarahlah kalian. Tapi jadwalnya tidak ditetapkan. Jadwal ziarah itu mau setiap hari, mau sekali seminggu, mau sekali sebulan, kapan saja boleh. Tapi seolah-olah wajib berziarah menjelang Ramadan. Kalau ingin ziarah boleh, tapi jangan seolah-olah diwajibkan begitu. Jangan pula dipreteli khutbah Ustaz hari ini seolah-olah dilarang. Tidak dilarang, cuman tidak ada jadwalnya, kapanpun boleh. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita yang meninggal bukan taburan bunga. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita yang meninggal adalah taburan doa. Doa dari anak-anaknya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perkuat, yakni perkuat iman kita. Berikut dalam rangka menyambut Ramadan adalah bagaimana kita tambah wawasan keagamaan kita. Kita tambah wawasan keagamaan, terutama masalah ibadah Ramadan. Bapak saudara, kalau orang sebelum melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ada namanya manasik haji, manasik umroh. Kalau sebelum Ramadan tidak manasik namanya adalah tarhib Ramadan. Sehingga jamaah rahimakumullah, ayat perintah tentang puasa tidak turun di bulan puasa, tapi turunnya di bulan Sya'ban menjelang puasa. Ini adalah isyarat kepada kita, di bulan Sya'ban ini kita pelajari tentang tata cara pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, sehingga puasa Ramadan kita berkualitas, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, man amila amalan alaihi amruna, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Maka supaya puasa kita sesuai dengan puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah, pelajarilah menjelang Ramadan ini. Itulah gunanya menghadiri wirid-wirid pengajian. Itulah gunanya mengkoleksi buku-buku agama. Itulah gunanya bertanya kepada orang yang mengetahui. Jangan sampai mendengar ceramah tidak pernah, punya buku agama juga tidak pernah, bertanya pun tidak pernah, sehingga wawasan keagamaannya hanya dari SD dulu saja, itu yang dibawa sampai mati. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tambah wawasan keagamaan kita. Apa contohnya lagi perlu kita tambah wawasan keagamaan? Misalkan begini, kalau seandainya orang yang sudah paham dengan aturan-aturan Ramadan, orang yang suami istri, maka dilarang berkumpul pada siang hari. Berkumpul pada siang hari. Kalau yang sudah tua-tua, yang sudah senior sangat paham sekali. Tapi yang jadi masalah adalah hari Minggu kemarin anak kemenakan kita masih pesta, anak kemenakan kita masih menikah. Apakah mereka sudah punya ilmu? Sudah tahu tidak ada larangan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan? Kalau seandainya itu mereka lakukan, maka bukan saja puasanya batal, dia harus membayar denda, dia harus membayar kafarat.
Apa dendanya? Dendanya ada 3 opsi. Pertama, maka dia harus memerdekakan seorang budak. 2023 ini mana ada lagi budak di zaman Nabi. Lalu ada opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk membayar puasa yang sehari yang dia rusak itu. Maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kita kalkulasikan 60 hari puasa berturut-turut, seandainya batal di hari ke-40, maka ulang lagi dari awal. Tidak sanggup rasanya puasa 2 bulan berturut-turut, maka ada opsi yang ketiga, yakni memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Jamaah rahimakumullah, apakah ini sudah dipahami oleh anak kemanakan kita yang baru menikah seminggu yang lewat, atau hari Minggu kemarin, atau di minggu besok mungkin masih ada yang menikah? Maka jamaah rahimakumullah, perlu pembekalan tentang tata cara ibadah Ramadan. Ada pula yang lebih aneh, Bapak Saudara. Dia puasa tapi tidak solat. Banyak pula yang puasa tapi tidak solat dia. Bukan tidak solat tarawih, solat 5 waktu ini dia tidak laksanakan. Dia puasa juga. Mana diterima ibadah orang yang tidak solat? Sudah dipastikan tidak diterima, sudah dipastikan ditolak karena dia tidak solat. Maka jamaah rahimakumullah, beragama itu, beribadah itu perlu dengan ilmu. Itulah gunanya menjelang Ramadan kita menghadiri tarhib Ramadan. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang terakhir pasang target. Ramadan tahun ini mana tahu adalah Ramadan terakhir bagi hidup ini. Mana tahu Ramadan tahun ini adalah ibadah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Maka usahakan pasang target masing-masing pribadi kita. Misalkan saya targetkan selama Ramadan saya solat berjamaah 5 waktu ditambah dengan solat berjamaah, solat tarawih dan witir. Tekadkan, azamkan di hati sanubari kita. Atau mungkin targetnya selama Ramadan ini saya rutin berinfak dan bersedekah, atau ikut donatur Ramadan. Atau targetnya selama Ramadan ini saya harus khatam Al-Quran 2 kali. Jangan sampai jamaah rahimakumullah tidak pernah khatam sampai mati. Tidak pernah khatam sampai mati. Artinya belum tamat Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka usahakan Ramadan tahun ini jamaah rahimakumullah, bagi yang belum pernah khatam Quran dari awal sampai akhir, tekadkan di hati kita khatam minimal 1 kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala. Kalau kita baca dalam keadaan tidak berwudu, 1 huruf diberikan 10 pahala. Dalam keadaan berwudu, 1 huruf diberikan 25 kebaikan. Bayangkan jamaah rahimakumullah, berapa huruf dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Begitu besarnya pahala yang akan kita terima bagi yang mengkhatam Al-Quran. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara mutiara hikmah yang perlu kita lakukan menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, badan yang sehat, rezeki yang murah, sehingga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berkualitas bagi hidup kita semua. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.